Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada unsur api, ada unsur yang pingin tergesa-gesa, pingin buru-buru. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia Allah berikan hawa nafsu, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tantangan iblis, syaitan dan seterusnya. Lalu apakah fitrah yang seperti ini perlu dipertahankan? Tidak. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran, Allah kirimkan Nabi dan Rasul untuk membimbing kita. Dasar manusia tabiatnya bakhil atau pemurah. Ya. Ya. Dasar tabiat manusia bakhil atau pemurah? Bakhil. Coba lihat anak kecil. Kok bisa tiba-tiba dia enggak mau kasih kita? Ada kita ajarin ke dia supaya jangan bakhil? Tidak. Dari mana? Memang fitrahnya demikian. Jadi bagaimana? Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kull hin. Sekarang kita lihat orang rata-rata terburu-buru dalam segala hal. Padahal dengan kecanggihan teknologi, jarak sepertinya terpangkas. Dulu kalau orang mau berkomunikasi, ingin bertemu, mesti pergi dulu. Dulu telepon sulit sekali. Orang kalau punya telepon itu orang kaya. Mungkin di Langsa hanya beberapa orang yang punya telepon, ya. Sebelum ada HP. Jadi kalau ingin jumpa, ingin menyampaikan amanah tertentu, pergi dulu. Dan kereta pun jarang-jarang naik sepeda, dayung, tapi tenang. Begitu bertemu, begitu sampai ke tempat tujuan, bertemu dengan salah seorang dari anggota keluarga, ada bapak enggak ada. Tolong sampaikan amanah begini dan seterusnya. Kemudian kita pulang. Kalau kita mau janjian, ada pertemuan rapat 30 orang, Masya Allah, harus kunjungi satu. Tapi ketika tiba waktunya, semuanya berkumpul 30 orang itu, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah, pingin sesuatu, pingin bertemu, pingin buat janjian, tinggal telepon. Si fulan jauh di sana, Kuala Simpang, tinggal telepon. Si fulan ada di ID sana, tinggal telepon aja. Jarak betul-betul terpangkas. Tapi uniknya, ketika tiba waktu yang dijanjikan, banyak yang berhalangan. Jarak terpangkas, baik dengan telekomunikasi yang canggih ataupun kendaraan yang canggih. Tapi uniknya menjadikan manusia bukan semakin tenang. Seharusnya semakin tenang ini. Enggak perlu sibuk-sibuk lagi pergi ke sana kemari dan seterusnya. Cukup telepon saja sudah okey. Tapi kenyataannya manusia semakin terburu-buru dalam hidupnya, sehingga kita merasakan keberkahan waktu yang kurang. Kita rasakan seolah-olah baru beberapa menit kita duduk, kok sudah tiba waktu salat zuhur. Baru duduk berbicara sedikit, kok sudah tiba waktu asar. Enggak terasa sudah maghrib, sudah isya, enggak terasa sudah tengah malam. Di mana masalahnya? Di antara permasalahannya adalah karena kita tidak memiliki ketenangan. Kalau kita tenang, kita bisa tarik nafas dengan baik, kita bisa berfikir dengan positif, bisa berfikir dengan baik. Unik, kita melihat ada beberapa anak muda bawa kereta, Masya Allah, ya, 60, 80, 100, sepertinya ada sesuatu yang dia buru. Tapi uniknya ketika kita tanya kepada keluarga mereka, mana ada Ustaz? Buru-buru dia. Dari sini dia tancap kendaraannya, begitu sampai ke rumahnya, buka HP, main game, buang-buang waktu. Jadi untuk apa tadi buru-buru? Buru-buru karena ada hajat misalnya, karena ada kepentingan menghemat waktu. Ternyata bukan itu yang dia capai, bukan itu yang ingin dia tuju. Dia hanya ingin bersenang-senang dengan
ya, buru-buru dan tergesa-gesa seperti itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tabiat manusia kalau enggak dididik dengan baik itu suka terburu-buru. Surat Al-Anbiya ayat 37, Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam suasana atau dalam tabiat suka terburu-buru. Terburu-buru dalam bahasa Arab ajal. Ajal itu fi'lu syai'i qabla awanihi, melakukan sesuatu sebelum waktunya, atau talabu syai'i qabla awanihi, atau minta sesuatu sebelum tiba waktunya. Anak kecil masih usia 10 tahun, ayah belilah kereta, itu dikatakan apa? Terburu-buru pingin punya kereta, dan seterusnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tabiat suka terburu-buru, tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak rida para hamba memiliki sifat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang punya sifat terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengulang bacaan malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril belum tuntas lagi dalam membaca wahyu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh. Janganlah kamu buru-buru membaca Al-Quran sebelum wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tuntas disampaikan kepadamu. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cemas wahai Muhammad, kamilah yang akan bertanggung jawab untuk menjadikan engkau itu hafal, menerima semua wahyu yang kami sampaikan. Jadi keinginan Nabi Muhammad SAW positif, tidak ingin wahyu tersebut terlewatkan atau terlupakan, tapi niat positif tersebut tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Taha tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sudah buat janjian dengan Nabi Musa, kita akan bertemu di Tur Sina. Kita akan berbicara selama 30 malam, yang kemudian Allah tambahkan 10 malam. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masa 40 malam. Nabi Musa alaihissalam datang sebelum waktunya. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, tapi Nabi Musa sudah datang sebelum waktunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang menjadikan engkau terburu-buru sehingga engkau tinggalkan kaummu? Qala hum ulai 'ala athari. Ada aku tinggalkan mereka ya Allah, mereka di belakangku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku datang buru-buru ya Allah sebelum waktunya dengan tujuan agar engkau ridha kepadaku. Positif enggak niat Nabi Musa? Positif. Tapi apa yang terjadi? Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Wahai Musa, engkau tidak tahu kami telah kami timpakan fitnah kepada kaummu, wa adallahumus Samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Samiri, ya, melihat ada bekasan tapak malaikat, tanah tersebut diambil, lalu dia buat patung anak lembu, lalu oleh Samiri dilemparkan pasir tersebut sehingga patung anak kerbau atau anak sapi tersebut seperti bisa berbicara. Lalu Samiri mengatakan, inilah Tuhan kalian, inilah Tuhan kalian, inilah Tuhan Musa, sehingga mereka pun menyembah sembahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, wahai Musa, kamu datang kenapa buru-buru, belum tiba waktunya. Ya Allah, aku datang sebelum waktunya agar engkau ridha kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi pada kaummu? Kaummu telah ditimpa kesesatan, disesatkan oleh Samiri. Ya, pertanyaannya, mengapa manusia
diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tergesa-gesa. Ya. Di antaranya adalah karena ada unsur penciptaan manusia, ada unsur air. Air itu dingin, angin, kemudian ada api, ada tanah. 4 unsur ini kan terdapat pada tubuh manusia. Dan konsep ini sudah disampaikan oleh Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina. Walaupun Ibnu Sina sebahagian mengatakan beliau itu memiliki pemahaman yang keliru, karena dalam ideologi beliau lebih cenderung kepada pemahaman Mu'tazilah atau pemahaman sesat yang lainnya. Tapi dalam masalah kedokteran banyak hal-hal terpuji yang kita sebagai kaum muslimin berbangga ada seorang dokter sekaliber Ibnu Sina. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba lihat api itu. Api itu cepat sekali bergerak. Membakarnya bagaimana? Sangat cepat. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada unsur api, ada unsur yang pingin tergesa-gesa, pingin buru-buru. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia Allah berikan hawa nafsu, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tantangan iblis, syaitan dan seterusnya. Lalu apakah fitrah yang seperti ini perlu dipertahankan? Tidak. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran, Allah kirimkan Nabi dan Rasul untuk membimbing kita. Dasar manusia tabiatnya bakhil atau pemurah. Ya. Ya. Dasar tabiat manusia bakhil atau pemurah? Bakhil. Coba lihat anak kecil. Kok bisa tiba-tiba dia enggak mau kasih kita? Ada kita ajarin ke dia supaya jangan bakhil? Tidak. Dari mana? Memang fitrahnya demikian. Jadi bagaimana? Ilmu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agar kita bisa mendidik jiwa kita. Mana yang bagus kita pertahankan, mana yang tidak bagus agar kita kikis dari diri kita. Ya, demikian di antaranya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Iya, baik Bapak sekalian. Tadi kita katakan pada dasarnya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anatu minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Tenang, perlahan-lahan itu dari Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalatu, terburu-buru, minasyaitan, dari syaitan. Tadi kita katakan bahwasanya terburu-buru itu adalah melakukan sesuatu sebelum tiba waktunya. Itu secara umum demikian. Tapi ada beberapa syariat yang dikecualikan dari kaidah umum ini. Maksudnya apa? Ada beberapa ibadat yang dibolehkan sebelum tiba waktunya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah waktu wajibnya kapan? Tenggelam matahari akhir Ramadan. Ramadan 30 hari, tenggelam matahari tanggal 30 Ramadan baru wajib kita tunaikan zakat fitrah. Tapi ada pengecualian karena ada syariatnya dari Rasulullah SAW, maka dibolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah dari 1 Ramadan. Ya. Begitu juga dasarnya kita enggak boleh salat sebelum waktunya, tapi ada pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh melaksanakan salat asar di waktu zuhur, boleh melakukan salat isya di waktu maghrib. Ini namanya apa? Jamak takdim. Jamak takdim itu melakukan salat sebelum tiba waktu wajibnya, ya, atau menarik salat terkemudian untuk dilakukan pada salat terdahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak. Kenapa ini boleh? Karena ada syariatnya, ada pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebatas pengecualian itu, bahkan dalam salat jamaah itu, jamaah takdim,
Enggak semua salat boleh. Ini salah satu bukti pengecualian. Bolehkah salat maghrib kita lakukan di waktu asar? Tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Pengecualian ini khusus hanya pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syarak. Adapun yang tidak dikecualikan oleh syarak, maka kembali kepada hukum dasar bahwasanya terburu-buru itu adalah tercela.